Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran ke-6 ya, dari subtema 1 dari buku tema 7 ya. Kita akan belajar tentang Kongres Perempuan Indonesia. Oke, kita lanjut saja, buka ke halaman berikutnya. Oke, kita buka halaman berikutnya, itu halaman 70 ya. Kita lihat di sini pembelajarannya ke-6. Ayo membaca Kongres Perempuan Indonesia. Kita baca dulu ya. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta. Diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama ini ya diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres ini berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan persatuan, cita-cita, dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perserikatan, diantaranya Perkumpulan Wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres kembali di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII atau Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Lanjut, pada tanggal 20 sampai 24 Juli tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta ya, dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkuro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan yang ketiga berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Nah, dipimpin oleh Nyonya Emma Puradireza, membicarakan hak pilih dan dipilih. Nah, bagi wanita di Badan Perwakilan, dalam kongres tersebut disetujuilah RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahirnya PPI itu tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Oke, kita buka halaman berikutnya. Ayo menulis ya. Nah, di sini kita telah membaca yang halaman sebelumnya ya. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul Kongres Perempuan Indonesia. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini hanya diberi satu contoh, yaitu kosakata bakunya itu kongres. Yang tidak baku adalah kongres. Ya, artinya hampir sama saja. Kemudian bisa dicari lagi contoh yang lain seperti perserikatan. Nah, perserikatan itu kosakata baku. Kemudian yang tidak bakunya itu disebut perkumpulan ya, atau berserikat juga bisa. Kamu bisa lagi mencari kalimat yang lain di buku yang dibacaan yang barusan kalian baca. Sekarang setelah kalian membaca, kita pahami ya bacaan yang tadi dibaca. Setelah dipahami, coba kita jawab, kapan Kongres Perempuan Indonesia itu dilaksanakan? Kurang lebih tanggal 22 Agustus 1928, kemudian yang kedua tanggal 20 sampai 24 Juli 1935, yang ketiga tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Di mana Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres yang pertama di Jogja, ya, nomor keduanya di Jakarta, yang ketiganya di Bandung. Siapa peserta kongresnya? Yaitu wakil dari berbagai organisasi wanita. Apa hasil kongres pertama? Terbentuknya Perserikatan Perempuan Indonesia, merumuskan tujuan persatuan dan memajukan wanita Indonesia. Kemudian apa hasil Kongres Perempuan Indonesia yang kedua ya, yaitu membahas masalah perburuhan, kemudian perburuhan perempuannya atau perbudakan, kemudian pemberantasan buta aksara atau buta huruf ya, ini yang dibahas pada Kongres kedua. Bagaimana hasil Kongres yang ketiga, yaitu membicarakan tentang hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan ya. Kemudian juga disetujui tentang rancangan undang-undang tentang perwakilan modern. Nah, kita lanjut. Sini ada lagu Tanah Airku. Kalian belajar bernyanyi, coba kita nyanyi sama-sama. Nah, kita coba ya.
akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernapas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi ibu pertiwi. Junjung nama baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku rasa tenang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Nah, setelah kita bernyanyi tentang tanah airku, sekarang kita buka halaman berikutnya ya. Perhatikan, setelah itu ya, setelah bernyanyi, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Tanah Air? Jelaskan perasaanmu. Nah, kalau ibu merasa semakin menghargai keberadaan tanah air yang indah ini, ya. Tidak semua negara memiliki tanah air seindah tanah air Indonesia. Yang kedua, bagaimana nada dan tempo lagu Tanah Airku? Jelaskan. Nah, kalau menurut ibu, temponya itu dia hikmat, ya, dengan ketukan 4/4 gitu ya. Hikmat dan tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat ya. Kemudian, apakah lirik lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air? Ya, tentu saja liriknya mencerminkan kecintaan kita terhadap tanah air, sehingga seandainya kita pergi ke manapun, ke belahan bumi yang mana, kita akan kembali ke tanah air kita. Kemudian kita diskusi bagian bawah ada kalimat, nilai apa yang terkandung pada lagu Tanah Airku? Tentunya nilai-nilainya cinta tanah air. Bagaimana cara mencintai tanah air? Untuk seorang pelajar tentunya harus belajar dengan giat untuk memajukan bangsa Indonesia dan tanah airnya, ya. Nah, sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya tentang persamaan hak dan kewajiban antar golongan pria dan wanita dalam bidang tertentu. Merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia. Dalam melakukan kegiatan demi kepentingan bangsa dan negara, setiap golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Alasan yang bersifat kedaerahan, keagamaan, kesukuan, atau golongan harus dikesampingkan dengan tetap menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Tahukah kamu, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku, ya, suku bangsa. Bahkan kebudayaan Indonesia, budaya nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu caranya, karena kebudayaan daerah merupakan akar dari budaya nasional. Nah, upaya apa yang dilaksanakan? Nah, kita lihat upayanya ya. Upaya untuk mengembangkan ya kebudayaan kita. 1. Secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Nah, poin pertama ini kamu diminta secara konsisten ya mengadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Yang kedua, kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Yang ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal, wajib di sekolah-sekolah. Nah, karena kita tinggal di Bekasi, ini masih Jawa Barat, jadi kamu diminta memahami, mempelajari kebudayaan
daerah Jawa Barat. Yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghargai kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari budaya sendiri yang merupakan warisan leluhur. Jadi 5 poin ini kamu harus pelajarin ya. Ini adalah upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Oke, kita lanjut. Ada tabel isian di sini ya, di halaman berikutnya. Nomor 1, mempelajari kesenian dari daerah lain. Kamu setuju atau tidak? Kalau setuju, berikan alasannya. Misalnya, ini kamu setuju, maka alasannya untuk memperkaya wawasan. Yang kedua, mengagung-agungkan suku bangsa sendiri. Nah, kalau kamu bangsa Jawa, kamu mengagungkan tidak suku kamu? Ya, kalau kamu mengagungkan dan setuju, maka contreng di kotak setuju. Kalau tidak setuju, contreng di kotak tidak setuju. Kemudian beri alasannya. Nah, alasan di sini Ibu contohkan. Kalau tidak setuju, alasannya bisa menimbulkan berbagai perpecahan antar suku. Jadi Ibu tidak setuju kalau kamu mengagungkan sukunya, ya, dan merendahkan suku yang lain itu tidak bisa, ya. Semuanya sama, ya. Tapi kalau kamu setuju mengagungkan suku bangsa sendiri, misalnya kamu mengagungkan suku kamu, suku Jawa, alasannya apa di sini? Mungkin alasannya suku Jawa lebih baik dari suku yang lain. Nah, itu terserah kamu ya. Poin nomor 3 ada 5, nomor 4-nya enggak ada ya. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kamu isi sesuai hati nurani kamu dan berikan alasannya. Kemudian bagian bawah ada tabel tentang keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, nomor 1, ada anak yang bersuku lain. Sikapnya kita harus berteman dengan baik dan tidak saling mengejek suku satu lain ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, contoh yang lain. Nomor 2, beragam upacara adat yang berbeda ya. Kita banyak berbeda ya upacara adat ya, tiap-tiap suku, tiap-tiap daerah berbeda-beda. Nah, sikap kita menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, kita juga beragam kuliner yang berbeda ya. Masakan tuh berbeda antar suku, antar pulau, antar daerah, antar provinsi. Nah, sifat kamu bisa mempelajarinya untuk menambah ragam rasa yang ada. Mungkin di sini beragam lagi, selain beragam upacara adat, beragam kuliner, mungkin beragam pakaian adat. Ya. Nah, kamu tinggal isi di sini cara kamu menghormatinya bagaimana. Atau kamu bisa nambahkan di sini beragam kuliner sudah, upacara sudah, pakaian adat beragam, misalnya beragam cara pernikahan adat. Masing-masing suku tuh berbeda ya cara menikahnya ya. Pakaian adat pernikahannya berbeda, kemudian hitanannya berbeda ya. Banyak sekali ya perbedaan. Atau beragam ras suku bangsa, warna kulit yang berbeda. Atau beragam agama dan keyakinan Indonesia. Bagaimana menyangkapinya? Nah, menyingkapi yang beragam perbedaan kepercayaan, mungkin kamu dengan menghormatinya gitu ya. Beragam warna kulit yang ada di Indonesia, bagaimana kamu menyingkapinya? Apakah kamu mengejek yang berkulit hitam? Nah, itu kamu tuangkan sendiri di sini ya. Selanjutnya kita merenung di sini. Apa saja yang dilakukan kaum perempuan? Nah, ya, kita tadi sudah membaca ya tentang Kongres Perempuan Indonesia. Sekarang kita merenung nih, apa saja yang dilakukan kaum perempuan. Ayo kita pelajari bersama. Kongres Perempuan Indonesia berperan penting dalam memajukan perempuan. Bagaimana peranan perempuan masa kini? Nah, kalau menurut Ibu, peran perempuan Indonesia masa kini, diantaranya perempuan sudah bisa tampil sebagai pemimpin. Contohnya kita pernah memiliki seorang presiden perempuan, menteri perempuan juga ada, dokter perempuan juga banyak, dan masih banyak lagi peran perempuan yang kita lihat di era sekarang ya, di zaman sekarang. Kamu tinggal menambahkan aja di sini. Misalnya ada pejabat perempuan, seorang profesor perempuan, masih banyak lagi. Tugas kamu selanjutnya adalah menyanyikan kembali lagu Tanah Airku sampai hafal ya. Nanti suatu saat kamu bisa menyanyikan ke depan satu persatu di ruangan kelas kamu. Oke, materi hari ini Ibu selesaikan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua paham.